Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gue bakal mengupdate market cryptocurrency dan kira-kira apa penyebabnya sehingga market cryptocurrency mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dari tadi malam hingga saat ini. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, untuk saat ini gue buka langsung di CoinMarketCap dan melihat dari market cap global sekarang itu di 1,08 triliun US dollar. Dan dari market cap global pun mengalami pertumbuhan 5,48%. Di sini dengan beberapa altcoin, wow, ini cukup signifikan sekali ya mengalami pertumbuhannya. Untuk Bitcoin sendiri sekarang mengalami pertumbuhan 8,51% dan harganya sudah kembali lagi di harga 24.416 US dollar. Jadi ini sangat cukup cepat sekali mengalami comeback dari harga Bitcoin pasca keruntuhannya dari salah satu perbankan Amerika Serikat yang cukup besar sekali, yaitu SVB, Silicon Valley Bank. Dari Bitcoin sendiri ini sempat anjlok ke kisaran 20.000 bahkan ke 19.000 US dollar karena mungkin dari beberapa investor itu mengalami kepanikan yang cukup luar biasa sekali dan sekarang mengalami recovery yang cukup cepat juga nih ya. Nanti bakal kita bahas karena ada beberapa poin yang bakal gue sampaikan kepada kalian mengenai perspektif gue hari ini. Dan ada Ethereum juga nih mengalami pertumbuhan 3,80%. Ada beberapa altcoin juga nih yang sekarang mengalami pertumbuhan. Dan akan tetapi masih ada beberapa altcoin yang mengalami penurunan. Salah satunya ada Tron atau TRX dan di sini juga ada Leo ya. Dia mengalami penurunan 13,89%. Oke, jadi di sini ada beberapa informatif yang bakal gua sampaikan kepada kalian mengenai pertumbuhan market cryptocurrency hari ini dan termasuk adanya sebuah speak up juga ataupun pernyataan dari salah satu presiden Amerika Serikat yaitu Joe Biden yang katanya bakal membail out perbankan. Nah, dan kebetulan sekali nih dari beberapa perbankan besar atau raksasa perbankan Amerika Serikat yang sekarang mengalami kolaps itu, huruf awalan perbankan itu dimulai dengan huruf S. Yang pertama itu ada Silvergate, ada SVB dan yang baru-baru ini adalah Signature. Jadi entah ini memang sedang direkayasa atau mungkin memang suatu kebetulan saja dari beberapa perbankan raksasa yang berdiri di negara Amerika Serikat tersebut itu memiliki huruf awalan S dan ketiga-tiganya mengalami kolaps. Wow. Dan tetapi menurut asumsi gua sendiri ya di sini dengan keruntuhannya atau kekolepansnya dari tiga raksasa perbankan yang berdiri di negara Amerika Serikat sendiri ya mungkin adanya suatu kecerobohan dari regulator Amerika Serikat ya. Tetapi ini agak sedikit sensitif juga, tetapi ini hanya sedikit asumsi gua saja. Karena kenapa gua menyatakan seperti demikian? Jadi dari regulator Amerika Serikat itu terlalu mengejar-ngejar dan juga terlalu mengobrak-ngabrik entitas industri cryptocurrency. Dan ternyata industri cryptocurrency masih aman-aman saja dan bahkan lari untuk Bitcoin saja ini mampu cepat merecovery dari sebuah harganya yang sempat anjlok ke kisaran 20.000 bahkan 19.000 dan sekarang comeback harganya ke 24 ribuan US dollar. Tetapi dia malah lupa ya terkait beberapa dapurnya yang sekarang mengalami kebakaran ataupun beberapa raksasa perbankan sekarang tidak terurus dan bahkan mengalami kolaps. Nah, mungkin itu aja ya, agak sedikit sensitif sekali. Tetapi bukan cuma itu aja yang bakal kita bahas mengenai kondisi market mengalami pemulihan saat ini. Ada juga beberapa faktor nih, bahkan dari Bitcoin saja sempat harga 50.000 US dollar dalam beberapa menit. Wow, itu cukup mengerikan sekali. Kira-kira siapa yang telah membuat harga Bitcoin sampai menyentuh ke 50.000 US dollar di salah satu bursa terbesar dunia yaitu Binance. Oke, jadi untuk informasi lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, diangkat oleh media Coindex.com, di sini ada Presiden Biden menyerukan peraturan bank yang lebih kuat setelah SVB dan juga bank Signature ya yang telah runtuh. Nah, jadi di sini ya menurut dari Joe Biden sendiri dengan beberapa deposan dengan ketiga bank yang sekarang mengalami kolaps, intinya jangan khawatir karena menurut Joe Biden sendiri ya sedikit dia menenangkan terhadap beberapa investor ataupun deposan terhadap beberapa bank tersebut yang telah mengalami kolaps. Tetapi menurut gua sendiri ini bukan solusi terbaik, ini hanya penenangan sementara saja terhadap beberapa deposan. Dan mungkin kenapa sekarang industri cryptocurrency dan juga market mengalami kenaikan yang cukup signifikan sekali karena mungkin di sini dari beberapa deposan ataupun investor yang sebelumnya berinvestasi dari beberapa perbankan tersebut yang sekarang mengalami kolaps karena ya mungkin dari beberapa investor sekarang agak sedikit kurangnya trust terhadap beberapa perbankan ya. Salah satunya di sini ada SVB yang luar biasa sekali nih ya informasinya. Jadi gua rasa beberapa investor sekarang ini ada sebagian mungkin yang telah lari atau berinvestasi ke dalam cryptocurrency ya. Walaupun
walaupun memang sebelumnya dari perkembangan industri cryptocurrency agak sedikit dihalang-halangi oleh beberapa regulator Amerika Serikat dan beberapa perbankan juga yang telah memberi jalan terhadap perkembangan industri cryptocurrency, tetapi adanya sebuah halangan dari beberapa pemerintahan dan juga dari regulatornya. Dan yang seperti gua bilang, beberapa regulator tersebut itu tidak memirikan dapurnya ya. Jadi dapurnya kebakaran, dia malah mengejar yang lain, sehingga yang dikejar malah makin jauh, malah makin tinggi. Dan sekarang telah terbukti bahwa market cryptocurrency ternyata sekarang ini telah mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan sekali. Dan di sini pun ada informasi dari Robert Kiyosaki ya, lagi-lagi Robert Kiyosaki. Jadi setelah adanya sebuah speech ataupun adanya sebuah pernyataan dari Presiden Amerika Serikat yaitu Joe Biden bakalan membailout dari beberapa perbankan, salah satunya adalah SVB. Namun menurut Robert Kiyosaki sendiri ya, dengan adanya sebuah solutif seperti demikian yang telah direncanakan oleh Presiden Amerika Serikat yaitu Joe Biden, tetapi tanggapan dari Robert Kiyosaki sendiri ini cukup menarik sekali. Bailout dimulai, lebih banyak uang palsu untuk menyerang ekonomi yang sakit, masih merekomendasikan respon yang sama, beli lebih banyak G, S, dan juga BC. Hati-hati di jalan, kecelakaan mendarat di depan. Jadi Robert Kiyosaki ini sebenarnya menanggapi dengan apa yang telah dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat yaitu Joe Biden, dengan memberikan suatu solusi gitu ya terhadap beberapa perbankan yang sekarang agak sedikit ditenangkan oleh Joe Biden, dan terutama untuk beberapa investor dari beberapa perbankan tersebut ya. Jadi menurut Robert Kiyosaki sendiri, tanggapan terhadap Joe Biden yang akan membailout dan ini telah dimulai, jadi ini hanya obat penenang sementara saja. Dan bahkan Robert Kiyosaki pun telah merespon dan juga masih merekomendasikan untuk beberapa aset yang harus lebih banyak dibeli adalah G. G ini adalah gold, S itu adalah silver, dan BC adalah Bitcoin. Bahkan Robert Kiyosaki pun di sini telah menyatakan hati-hati di jalan karena kecelakaan akan mendarat di depan. Ya, jadi menurut Robert Kiyosaki terhadap tanggapan dari Joe Biden sendiri yang telah memberikan suatu solusi terhadap beberapa perbankan dan salah satunya adalah bailout, tetapi ini bukan suatu solusi yang sangat efektif untuk beberapa perusahaan tersebut yang sekarang sedang sakit itu akan sembuh 100%. Tetapi tidak seperti itu, karena bailout ini adalah hanya kata penenang saja. Bukan berarti dengan adanya sebuah solusi membailout beberapa perbankan yang sekarang mengalami collapse itu akan pulih 100%. Inilah tanggapan dari Robert Kiyosaki sendiri. Dan sebelumnya pun Robert Kiyosaki telah mengungkapkan bahwa ketika memang dari perbankan itu tumbuh, tetapi beberapa aset yang lain seperti gold, silver, dan juga kripto khususnya untuk Bitcoin itu bakalan meroket. Dan sekarang terbukti beberapa altcoin sekarang itu mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, dan salah satunya adalah Bitcoin. Jarang-jarang sekali Bitcoin mengalami pemompaan yang cukup luar biasa sekali. Dan di sini pun adanya sebuah informatif yang telah diangkat oleh media cryptoslab.com. Jadi semenjak dari Bitcoin mengalami dump ataupun anjlok sampai ke kisaran 20.000 bahkan 19.000 US dollar, di sini telah terdeteksi dari bursa Binance telah mengonversi 1 miliar US dollar BUSD ke Bitcoin, Ethereum, dan juga BNB. Nah, jadi di sini Seng Penjau sendiri tidak mau kehilangan momentum dengan harga Bitcoin yang cukup murah sekali. Jadi dia sekarang ini telah mengonversi ya sekitar 1 miliar US dollar terhadap Bitcoin, Ethereum, dan juga BNB. Jadi di sini runtuhnya bank ramai kripto baru-baru ini telah membuat Binance mengonversi dana pemulihan industri senilai 1 miliar US dollar menjadi Bitcoin dan aset lainnya. Namun di sini untuk pembagiannya kira-kira berapa dolar ke Bitcoin, berapa dolar ke Ethereum, dan berapa dolar ke BNB itu tidak disebutkan ya. Intinya di sini dari bursa Binance itu ya telah terdeteksi dia telah mengonvert atau menukarkan 1 miliar US dollar BUSD-nya itu ke aset Bitcoin, Ethereum, dan juga BNB. Ya, jadi memang ini cukup luar biasa sekali. Bahkan ada sekelompok para whale ataupun investor berkantong tebal itu berbondong-bondong membeli Bitcoin pasca Bitcoin mengalami harga di 19.000 sampai 20.000 US dollar. Dan di sini pun ada salah satu media yaitu Cointelegraph.com, ini pun telah mengangkat berita terkait harga daripada Bitcoin yang katanya sempat mencapai 50.000 US dollar plus harga Bitcoin melonjak menjadi 50.000 US dollar di Binance setelah pasar koin USD terkunci. Dan kegilaan pasar yang dimulai dengan keruntuhan Silicon Valley Bank mendorong harga Bitcoin lebih tinggi dengan beberapa korban tertinggal. Wow, jadi sementara adanya sebuah perbankan raksasa yaitu SVB mengalami collapse, tetapi ternyata itu dampak terhadap cryptocurrency dan salah satunya Bitcoin malah mengalami pertumbuhan. Jadi kurang lebih industri cryptocurrency ini tertawa di atas penderitaannya orang lain. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan di sini pun ada sebuah keterangannya juga ya dengan beberapa korban telah tertinggal. Wow, ini cukup luar biasa. Dan mengenai harga Bitcoin sempat menyentuh harga 50.000 US dollar, memang di sini ada candlenya, ada chartnya ya. Ini salah satu candle yang cukup tinggi sekali sampai ke kisaran 50.000 US dollar.
Jadi di sini kepanikan yang telah disebabkan karena Deepage USDC dari dolar Amerika Serikat memanifestasikan dirinya dalam urutan yang salah, merugikan pedagang 50.000 US dollar per Bitcoin meskipun untuk beberapa menit. Jadi memang harga Bitcoin mencapai 50.000 US dollar itu tak kunjung lama. Hanya hitungan menit saja itu langsung balik lagi ke harga semula. Dan di sini harga Bitcoin melihat 50.000 US dollar dalam kesalahan jari gemuk. Dan pasangan Bitcoin USDC di Binance Flash melonjak menjadi 50.000 US dollar pada tanggal 12 Maret sekitar pukul 19.00 UTC. Dan alasan lonjakan impuls tidak diketahui dan kemungkinan karena perdagangan jari gemuk dari pesanan besar. Ya, jadi memang kronologisnya kenapa nih Bitcoin bisa sampai ke harga 50.000 US dollar, tapi kondisinya dan juga akibatnya itu sebabnya seperti apa ini tidak diketahui ya. Hanya saja di sini diberikan suatu keterangan. Jadi mungkin saja dengan adanya sebuah perdagangan atau pemesanan perdagangan jari gemuk ya dari pesanan besar. Ya, mungkin itulah salah satu pemicu kenapa harga Bitcoin per USDC mengalami pengumpaan sampai kisaran 50.000 US dollar. Tapi itu hanya hitungan menit saja, dan gua rasa dengan beberapa investor ketika memang mengetahui Bitcoin sempat ke 50.000 US dollar, ini cuannya lumayan banget ya. Apalagi pasca Bitcoin mengalami harga di kisaran 19.000, 20.000, beliau itu membelinya gitu ya, dan hanya hitungan menit ini langsung cuan luber. Dan mungkin buat teman-teman semua yang memang ingin mengeceknya, coba silahkan cek di bursa Binance. Kalian cek dari Bitcoin per USDC ya, bukan USD Tether, tetapi USD Coin. Apakah benar dari Bitcoin ini sempat ke harga 50.000 US dollar pas tanggal 12 kemarin, tepatnya di pukul 19.00 UTC. Ya, jadi di sini ada jamnya juga nih, cuman ini tidak berlangsung lama katanya. Hanya sekitar beberapa menit saja ini langsung balik lagi ke harga semula. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai updatean market kripto kita kali ini. Kira-kira bagaimana menurut tanggapan kalian? Apakah mungkin dampak kondisi market cryptocurrency sekarang mengalami pemompaan itu dengan adanya sebuah pengonversian dari bursa Binance sekitar 1 miliar BUSD terhadap Bitcoin, Ethereum, dan juga BNB? Atau mungkin adanya kelompok whale atau kelompok investor besar yang telah berbondong-bondong membeli Bitcoin pas begitu Bitcoin harganya sedikit anjlok, dan itulah yang salah satu menyebabkan harga Bitcoin mengalami pemulihan? Atau mungkinkah ada beberapa faktor-faktor yang lain? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit, bye-bye.